Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita sampai pada ciri khas ideologi terbuka. Ada di halaman 15. Silahkan anak-anak buka halaman 15. Ini ya yang bawah ini. Apa toh ciri khasnya ideologi terbuka? Ideologi terbuka itu ciri khasnya cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Jadi dalam ideologi itu cita-cita yang terkandung bukan paksaan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya yang digunakan adalah musyawarah ataupun konsensus namanya, atau kesepakatan dalam masyarakat. Ya. Bukan negara yang menciptakan, tetapi itu terjadi, ideologi itu terjadi dikarenakan memang di dalam jiwanya masyarakat itu memang ada gitu. Ini anak-anak. Jadi sekali lagi saya buat kesimpulannya, ciri khas ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari atau diambil dari kekayaan rohani, moral maupun budaya masyarakat itu sendiri dengan menggunakan dasar konsensus atau musyawarah. Inilah ciri khas ideologi terbuka. Sekarang kita masuk ke keunggulan ideologi terbuka. Ada di halaman 16 yang atas. Anak-anak, keunggulan ideologi terbuka itu dapat ditemukan dengan cara membandingkan dua karakteristik antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Tadi kan Ibu sudah mengajar tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kalau terbuka itu berasal dari kekayaan rohaninya bangsa sendiri, dari falsafahnya bangsa sendiri. Kalau tertutup itu berasal dari negara lain. Itu nanti dibandingkan. Ya, kalian membandingkan. Kalau kalian sudah membandingkannya, maka nanti kan akan menemukan keunggulan-keunggulan itu. Kalau Ibu membuat kesimpulannya, keunggulannya itu ada 5, anak-anak. Yang pertama, keunggulan ideologi terbuka ini nilai dan cita-citanya sudah ada di dalam masyarakat. Kalau tertutup itu kan dari negara lain gitu ya, jadi bukan dari masyarakat. Yang kedua, ideologi itu ada karena merupakan hasil konsensus atau hasil musyawarah dari masyarakat, bukan diciptakan oleh negara gitu. Tetapi kalau di dalam ideologi tertutup itu memang ada masyarakat yang nantinya harus dikorbankan oleh kelompok itu, karena ideologi tertutup itu kan sifatnya kan adalah untuk tujuan kelompoknya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ideologi terbuka itu milik seluruh rakyat sekaligus menjiwai ke dalam pribadi masyarakat. Jadi ideologi terbuka itu miliknya seluruh rakyat. Seluruh rakyat memiliki jiwa yang semacam itu, ya, pribadi yang semacam itu gitu. Sedangkan kalau ideologi yang tertutup itu loyalitasnya itu kaku, anak-anak. Yang keempat, di dalam ideologi terbuka keunggulannya yaitu isinya tidak bersifat operasional, kecuali kalau nanti sudah diwujudkan dalam konstitusi. Yang kelima, ini sifatnya adalah dinamis. Dinamis itu ya penuh semangat, bergerak, berkembang gitu ya. Dan juga reformis. Ini anak-anak mengenai keunggulan daripada ideologi terbuka dibandingkan dengan ideologi yang tertutup. Saya rasa ini cukup. Berikutnya sekarang kita lanjutkan, yaitu pada keterbukaan. Oh ya, sebelumnya yaitu masih kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka sekarang ya anak-anak ya. Yaitu ada di halaman 16 ini. Ini kita pelajari. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, anak-anak, ideologi terbuka itu memiliki sifat. Tadi kita sudah bicara tentang ciri khas, keunggulannya ya. Nanti keunggulannya itu anak-anak bisa membandingkan sendiri ya. Tadi kan pendapatnya Ibu, keunggulan ideologi terbuka itu ada 5 gitu. Anak-anak mungkin bisa lebih dari itu. Sekarang kita ke sifat ideologi. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki 3 sifat.
Ya, ada di sini ya anak-anak ya. 3 sifat. 1 yaitu aktual. Aktual itu berarti benar-benar ada. Ya. Yang kedua dinamis. Dinamis itu penuh dengan semangat, selalu berkembang, cepat bergeraknya, selalu berkembang. Yang ketiga yaitu antisipatif. Antisipatif artinya tanggap terhadap sesuatu yang terjadi. Ini anak-anak, jadi di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka ini memiliki sifat dinamis, aktual, dan antisipatif. Aktual tadi benar-benar itu ada, ideologi terbuka Pancasila itu memang ada, penuh semangat, dinamis, ya, mudah berkembang, cepat bergerak, dan antisipatif, tanggap jika terjadi sesuatu. Inilah anak-anak tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sekarang nanti akan kita lanjut kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka harus memperhatikan apa saja, ya. Saya potong dulu videonya.